masa saya ingin mempersilakan Brother Bagio. Ya, thank you pengacara kita, Dayang Nisa. Sebelum saya melakukan sharing pada petang nih, saya juga mau perkenalkan sedikit, ambil masa dalam 1 menit 2 menit, memperkenalkan pelayanan Youth Metamorphosis. Youth Metamorphosis adalah satu program pemuridan online khas untuk ya mereka yang paham bahasa Melayu lah, ataupun yang apa itu Malay speaking dipanggil ya. So tapi kita alu-alukan semua orang yang berminat, kita alu-alukan semua muda-mudi khas untuk remaja, muda-mudi yang mahu diperlengkapi melalui pemuridan secara alkitabiah begitu. Dan kita punya inti utama dalam pemuridan ini adalah untuk mengajar topik-topik yang penting dalam Alkitab, dan juga kita juga memberi try untuk bagi jawapan mengenai isu-isu yang dihadapi oleh remaja sekarang. So kadang-kadang kita menghadapi isu macam saya dulu membesar sebagai remaja, saya menghadapi macam-macam isu yang saya tidak tahu apa jawabannya. Jadi ini adalah salah satu cara untuk kita memuridkan muda-mudi secara alkitabiah begitu. Selain daripada perbincangan alkitabiah, kita juga akan mengadakan sesi workshop yang juga saya rasa boleh memperlengkapi remaja dalam dunia-dunia seharian mereka, dalam kehidupan seharian mereka maksud saya, dan juga menyediakan mereka di masa akan datang, contohnya mengenai macam mana kita mau menggunakan media sosial atau dunia digital untuk dengan lebih bijak, dan pada masa yang sama kita boleh mengongsikan kabar baik Kristus ya di sana. Itu salah satu workshop yang kita, dan antaranya juga mengenai zero waste lifestyle ya begitu. So sebenarnya pelayanan ini telah dimulakan sejak tahun 2020 lagi, dan kita teruskan pada tahun ini. Pada tahun ini kita ada satu tim sebenarnya yang sama-sama membina pelayanan ini. Ya, di sini kita boleh nampak di sini ada yang Inisa sendiri, kita punya pengacara Kakak Febriani, Brother Fremus, Kakak Suzy, dan JJ. Ya. So setiap kali sesi ini kamu akan nampak muka kami lah, dan harap-harap kami pun selalu nampak muka kamu juga di sini. Bukan nama saja. So thank you sebab join. Kita teruskan. Next slide. Kita akan membincangkan mengenai topik suara kecil, suara besar. Ya, bila kamu tengok ini topik, nggak tahu apa yang ada dalam pikiran kamu. Mungkin kamu coba pikirkan mengenai suara yang kuat sama yang perlahan, begitu. Ataupun apa lagi? Suara kecil, suara besar. So ini adalah metafora sebenarnya, ini tajuk. Ini bukan literal saya ambil ya. Dia adalah metafora. Suara kecil, suara besar. Jadi kita kasih next slide. Suara kecil, suara besar. Jadi setiap hari kita mendengar berbagai jenis suara yang menangkap perhatian kita. Kita sering mendengar suara daripada rakan-rakan kita, dari ahli keluarga, kadang-kadang juga kita dengar suara dari orang yang kita tidak senangi, tidak menyenangkan hati kita kan. Kita bangun saja sampai kita tidur, kita mendengar suara-suara. Setengah suara boleh mendorong kita untuk maju, ada juga yang meruntuhkan semangat kita. Ada juga yang suara yang memuji, macam, oh pandai kau buat begitu, macam-macam.
ada juga yang boleh menyinggung perasaan kita. Sama ada kita sedar atau tidak, kita boleh dibedil. Sekejap, sorry, ada gangguan suara dari luar. Saya mau sorry, ada gangguan background. Oke. Setengah suara ini boleh mendorong kita untuk maju. Dia suara sangat besar pengaruh dalam kehidupan kita. So penting untuk kita menyadarinya dan jadi bijak dalam mendengar suara-suara tertentu. Sebab itulah topik ini diketengahkan pada hari ini. So bagaimana kita boleh membezakan suara-suara yang kita harus dengar? Macam mana? Itu akan dikupas dalam topik pada kali ini. Sejarah menunjukkan bahwa kebanyakan kejayaan dan kegagalan disebabkan oleh suara daripada penasihat mereka. Contohnya kisah Albert Einstein. Siapa sini pernah dengar ataupun at least tahu pasal Albert Einstein? Coba bagi saya reaction di sini. Bagi thumbs up kah? Bagi thumbs up lah. Gini. Siapa yang pernah dengar suara siapa pendengar, coba pernah tahu pasal Albert Einstein. Saya tengok kita semua di sini pernah juga tahu. Mungkin juga setengah kita di sini pernah dengar mengenai kisah di sebalik Albert Einstein. Albert Einstein dia adalah antara saintis yang terkenal, terulung sehingga pada zaman ini, sejak abad ke-20 lagi, sebab beliau mencipta ini formula relativity. Dipanggil relativity. E sama dengan MC kuasa 2. Ini dia punya formula relativity ini boleh digunakan dalam pelbagai kajian. Contohnya melalui teori ini orang menemui bumi, bukan bumi, ini kita punya universe, sama ada dia boleh menguncup atau berkembang begitu. Ya. So dia saintis yang sangat-sangat hebat lah. Tapi cerita di sebaliknya, sebelum dia jadi saintis yang hebat, ketika dia membesar sebagai budak macam kita, budak kecil, sebenarnya beliau didapati lembab dalam pelajaran ya di sekolah dia. Biasanya kalau orang putih ini dia punya anak-anak sebelum umur 6 tahun mereka sudah dilatih pandai membaca gitu. Sudah pandai membaca. Saya pandai membaca lebih kurang umur 7 tahun lah kalau saya ya. So guru-guru dia di sekolah macam pandang rendah sama dia sebab dia dianggap lembab begitu. So gurunya berkata kepada ibu bapa dia, oh dia ini lembab belajar. Saya rasa dia tidak akan belajar, tidak akan berjaya lah apa mana-mana bidang dia pergi. Itu yang guru besar dia katakan kepada bapa dia sebenarnya. Tetapi ibu bapa dia memberikan suara yang berbeza daripada gurunya. Ibu dia, bapa dia tetap mendorong dia untuk terus berkembang di dalam pelajaran dia, dalam pemikiran dia, sehinggalah Albert Einstein menjadi seorang profesor dan dia mencipta teori relativity. Ya. Coba kamu search di Google mengenai dia ataupun teori relativity, masih relevan sehingga pada hari ini. Di mana-mana, itu terutamanya dalam kajian fisik dan astrologi. Ya. So Albert Einstein, ibu bapa dia berjaya membentuk dia begitu menjadi seorang yang lebih baik daripada mendengar suara daripada guru-guru dia. So ini menunjukkan bahwa ini salah satu contoh sahaja dan daripada banyak kisah hidup yang sebenar yang lain menunjukkan bahwa suara boleh mempengaruhi kehidupan kita. Ya. Terutamanya kita masih muda, mungkin kalau kita dengar suara tertentu, suara yang salah, kita boleh jadi seseorang yang mungkin rugi nanti ya bila kita jadi lebih matang.
Suara-suara tertentu kalau dalam aspek yang lagi besar boleh mempengaruhi keputusan dalam perdagangannya, keputusan politik. Nah, kita tengok. Contohnya sekarang negara kita baru saja meluluskan um, kelulusan mau keluarkan KWSP bilang gitu. Tapi itu disebabkan oleh ramai orang yang coba bersuara berbulan-bulan dari tahun lepas sehingga pada hari ini sehingga pada bulan ini kerajaan dengar suara rakyat-rakyat. Nah, tengok betapa berkuasanya suara kan sehingga kita boleh mempengaruhi tindakan kerajaan. Pilihan kerja ya, suara-suara tertentu boleh, terutama yang ibu bapa kita kalau pilihan kerja macam kau jadi doktor lah. Kadang-kadang, kenapa kau belajar nih? Bilang di university lah. Kadang-kadang ada kawan-kawan saya cakap, oh sebab mama saya suruh, oh sebab cikgu saya suruh, sebab mereka mendengar suara tertentu. Dalam perhubungan ada juga perkawinan atau perceraian disebabkan oleh suara-suara tertentu. Arah tujuan hidup kita juga boleh ditentukan oleh suara yang kita dengar dan banyak lagi. Ada suara yang menarik perhatian kecil dalam hidup kita, ada suara yang mengambil perhatian besar dalam hidup kita. Itu bergantung mana kecenderungan kita lah. So, kali ini kita akan membincangkan suara-suara mengikut Alkitab saja. Oke, next slide. So, ini adalah berdasarkan rujukan saya ambil di Alkitab. Ada 7 jenis suara didapati daripada Alkitab. Saya akan terangkan secara ringkas setiap daripada ini. Pertama, of course, suara Tuhan. Suara Tuhan. Keseluruhan Alkitab itu adalah suara Tuhan. No. Yang kasih tunjuk saja itu yang tadi. Ya, ini saja. Keseluruhan Alkitab itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan maksudnya suara Tuhan. Dan daripada Kejadian, mungkin kamu pernah dengar orang menerangkan bila Tuhan mencipta dunia ini bermula dengan let there be light, jadilah terang. Nah, bilang begitu kan? Itu adalah suara Tuhan. Sehinggalah ke Wahyu, Tuhan tidak pernah berhenti bersuara di dalam Alkitab. Ada juga suara iblis. Kamu tahu kejatuhan manusia, Adam dan Hawa, disebabkan oleh mereka mendengar suara iblis kan. Sangat berkuasa ini suara ini. Dan iblis juga terus berbicara. Ada rekod-rekod di dalam Alkitab mengenai iblis berbicara kepada orang-orang, coba menjatuhkan terutamanya umat-umat Tuhan. Suara dunia ini yang dimaksudkan adalah cara-cara dunia, macam kita boleh tengok kan secular atau Christian begitu. Secular, itulah maksudnya macam cara-cara dunia. Cara dunia ini bekerja dengan cara gereja atau umat Tuhan bekerja sebenarnya berbeza. Sebab itu kadang-kadang bila orang Kristen yang betul-betul menegakkan nilai Kristen dalam diri dia, bekerja di dunia yang secular, kadang-kadang ada struggle dia, terutamanya berhadapan dengan cara dunia yang terbiasa dengan rasuah, penipuan dan sebagainya. Itu cara duniawi lah. Suara kedagingan nih dari manusia itu sendiri sebenarnya, pengaruh manusia itu sendiri bila dia macam mengikut dia punya nafsu. Kedagingan lebih dirujuk kepada nafsu kalau di dalam Alkitab, ataupun juga boleh dipanggil sebagai pride. Dalam hidup itu boleh juga dipanggil sebagai kedagingan. Bila kita terlampau pride dengan apa yang kita boleh buat sampai kita melupakan Tuhan, itulah kedagingan. Kedagingan juga maksudnya kita tidak bergantung sama Tuhan lagi. Itu kedagingan. Suara jiwa. Suara jiwa kita itu dalam minda kita. Ya, mungkin suara yang paling banyak kita dengar, mungkin kita punya suara sendiri kan, suara dalaman kita, dalam minda kita. Kehendak hati kita, emosi. Begitu. Suara keagamaan pula adalah kalau dalam Alkitab kita boleh tengok karakter orang Farisi, karakter orang Saduki yang mereka
Macam mereka kuat dalam agama, boleh mereka hafal semua itu peraturan-peraturan, tapi itu hanya macam sekadar agama saja, amalan agama. Tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan. So Yesus dia menekankan hubungan pribadi dengan Tuhan kan, itu beza dia dengan orang-orang Farisi. Suara orang mati. Nah, kalau kamu baca Perjanjian Lama dalam Alkitab, tapi ini kita tidak sepatutnya coba, jangan sekali coba yang ini. Cuma ada rekod dalam Alkitab yang contohnya Raja Saul di dalam Samuel. Apa raja-raja itu? Dia coba berkomunikasi dengan dunia orang mati, Raja Saul begitu. Ya, tapi apa itu? Samuel menegur dia. Ya, itu tidak betul. Kalau dalam bahasa Inggris dipanggil necromancy, ya, amalan necromancy. Itu pun juga boleh dikategorikan sebagai suara-suara dari kebiasaan yang lama, tradisi-tradisi yang di luar ataupun bertentangan dengan Alkitab juga boleh dianggap ini suara lama, suara orang mati. So, itu 7 jenis suara di dalam Alkitab ya. Ini bukan daripada rujukan lain. So, kalau mau tahu semua ini, coba baca daripada Kejadian sampai Wahyu. Coba perhatikan suara-suara jenis begini. Kamu akan jumpa tuh dalam Alkitab. Oke. Next. So, antara 7 jenis suara tersebut, apa jenis suara yang kita sering dengar? Coba kita pikirkan. Apa yang kita sering dengar dalam kehidupan kita? Sudah tentu yang nomor 7 itu kan saya sendiri tidak pernah dengar lah, yang suara orang mati bilang tuh. Dan saya pun tidak mau coba. Itu sama sekali bertentangan dengan ajaran Alkitab. So, apa jenis-jenis suara yang kita selalu dengar? Suara, saya boleh sebut semula sebab tidak dalam slide ini. Mungkin, tapi boleh back lagi dari slide lah. Coba back lagi slide. Nah, coba ini. Apa yang kamu rasa kamu selalu dengar antara 7 suara ini? Dan pikirkan, apa suara yang paling penting di antara 7 suara ini? Apa suara yang paling penting? So, kalau kamu tidak segan, boleh juga type dalam chat box. Bagi tahu di sana apa suara yang kita selalu dengar dan apa suara yang paling penting. Oke, saya akan teruskan. Next slide. Oke. So ini dalam 1 Korintus 14 ayat 10, saya sengaja ambil translation English sebab Anda tahu saya tidak dapat maksud yang sama dalam bahasa Melayu. Dia katakan begini, it may be so many kinds of voices in the world and none of them is without significance. Dia katakan ada macam-macam suara di dunia ini dan semuanya tidak kurang pentingnya, semuanya seolah-olah penting sebenarnya. Ya. So semuanya menuntut, semua suara-suara menuntut kepentingan di dalam hidup kita itu. Ya. 1 Korintus 14 ayat 10. So next slide. Suara Tuhan. Sudah tentu jawaban soalan yang tadi, suara apa yang paling penting adalah suara Tuhan kan. Kenapa Tuhan mencipta manusia? Sebab supaya dia ada fellowship di dunia ini sebenarnya. Macam mana berfellowship? Mesti kita ada dalam fellowship itu mesti ada komunikasi kan, mesti ada suara Tuhan, ada suara manusia. Gitu. Sebab itulah sehingga hari ini kita berdoa. Kita berdoa, kita berbicara sama Tuhan, tapi bukan kita saja, kita sepatutnya mendengar suara Tuhan juga. Bilangan 12 ayat 8, di sini, dengan dia aku berbicara secara bersemuka, secara jelas, dan bukan dengan teka-teki. Dia juga pernah melihat secara jelas akan kemuliaan Tuhan.
mengapa kamu tidak takut mencemu hambaku Musa? Background-nya di sini adalah Tuhan yang berbicara. Dia berbicara kepada umat Israel ketika itu. Dia menegur umat Israel. Dia berkata mengenai Musa. Dia katakan, Tuhan berkata, saya bercakap sama Musa secara bersemuka. Wow, itu sangat luar biasa. Bukan semua orang boleh dapat bercakap bersemuka dengan Tuhan, begitu intim dengan Tuhan, secara jelas dan bukan dengan teka-teki. Nah, Tuhan berbicara dengan Musa direct, maksudnya direct. Macam saya berbicara pada saat ini, kamu boleh dengar direct. Dia juga pernah melihat secara jelas akan kemuliaan Tuhan. Betul dong, kalau kamu baca dalam kitab Keluaran, kitab Ulangan, kitab Bilangan, sebenarnya Musa pernah merayu kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan, bolehkah kau tunjukkan muka kau dengan saya? Kau punya muka dengan saya. Dan apa yang Tuhan katakan? Tidak boleh. Nanti kau hangus. Sebab kemuliaan Tuhan itu sangat-sangat kudus. Sangat kudus. Kita sebagai manusia biasa, kita boleh hangus oleh kekudusan Tuhan. Tapi Tuhan mendekat sama Musa. Dia beri penglihatan dia punya belakang saja. Dia kasih tunjuk dia punya belakang sama Musa. Dan apa berlaku sama Musa? Dia punya muka bersinar-sinar. Bila dia berbicara sama umat Israel, dia turun dari itu gunung Sinai. Dia terpaksa tutup dia punya muka. Sebab orang Israel takut sama Musa sudah. Dia punya muka bersinar oleh kemuliaan Tuhan. Tapi Tuhan berbicara sama Musa. Musa boleh mendengar suara dia. Ya. Bukan dengan Musa saja, Tuhan boleh berbicara dengan kita juga. Kita boleh mendengar suara Tuhan. Nah, ini antara bukti yang paling kukuh yang Tuhan boleh berbicara dengan kita dengan akrab, dengan intim sama dengan kita. Oke, next slide. So itu adalah tadi ada diterangkan mengenai cara Tuhan berbicara pada Musa begitu dekat. Tapi ada juga berbagai cara Tuhan berbicara menurut Alkitab. Ini adalah menurut kejadian-kejadian di dalam Alkitab. Yang pertama, melalui mimpi dan penglihatan. Tuhan boleh berbicara kepada kita melalui mimpi dan penglihatan. Contohnya dalam Bilangan 12 ayat 6, Kisah Para Rasul 9 ayat 35. Kalau dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 35 itu kita boleh cari. Ya. Saya tidak sediakan slide ini untuk ini. Tapi saya mau baca untuk bagi gambaran sama kita. Kisah Para Rasul 9 ayat 3. Oke, sini. Dalam perjalanannya, apabila dia hampir di Damsyik, tiba-tiba satu cahaya dari langit bersinar mengelilinginya. Dia rebah ke bumi lalu mendengar suara berkata, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Saul bertanya, siapakah engkau, Tuan? Jawabnya, akulah Yesus yang kau aniaya. So di sini Tuhan memberikan penglihatan kepada Saul ketika itu, dan selepas kejadian ini Saul bertukar menjadi Paulus. Ya. Oke. Kedua, cara Tuhan berbicara adalah melalui api menyala-nyala di tengah belukar. Ini berlaku kepada Musa. Ya, first time Musa mula menyadari Tuhan dan kekudusannya melalui api menyala-nyala di tengah belukar. Melalui suara yang perlahan dan lembut, ini dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 12, kejadian Nabi Elia di sana. Tuhan berbicara sama dia dengan suara yang perlahan. Jangan kita expect suara Tuhan itu selalu kuat begitu, yang jam panggil, hai Bagio. Nah, begitu. Tidak. Tuhan berbicara sebenarnya dengan cara yang lembut. Malah sekarang kita boleh dengar orang cakap, Tuhan berbicara, Roh Kudus berbicara kepada kita melalui hati kita, kan sangat lembut, tapi menusuk dalam hati kita.
melalui nabi-nabi, malaikat, ya Tuhan juga berbicara melalui nabi-nabi, melalui malaikat, dan juga melalui mulut keldai. Ini gambar di sini. Tuhan pernah menggunakan keldai ya untuk berbicara sama umatnya. Kalau kamu tidak percaya boleh baca ini dalam Bilangan 2 ayat 28 sampai 31. Menarik dia punya kejadian di sana. Dan juga of course sekali lagi firman-Nya, Alkitab. Tuhan berbicara dengan kita setiap hari melalui Alkitab. Ini Tuhan mau berbicara dengan kita setiap hari melalui Alkitab. Dia punya Alkitab ini, dia bukan macam buku cerita yang lain. Alkitab ini dia firman yang hidup. Banyak jiwa ataupun banyak kehidupan orang diubah melalui Alkitab. Oke, seterusnya. So, itu adalah suara Tuhan. Ingat tadi saya ada tunjukkan ada 7 jenis suara. Dan tadi saya baru saja terangkan mengenai suara Tuhan dan bagaimana Tuhan berbicara kepada kita. Dan yang lain adalah suara-suara yang lain. Coba perhatikan di sini ya. Adakah suara-suara ini familiar bagi kamu? Kamu pernah dengar daripada ini? Pernahkah benda-benda ini berbicara sama kamu? Terutamanya COVID-19. Sejak 2020 sampai sekarang COVID-19, dia punya suara akan begitu besar sama kita. Tapi semakin lama macam orang semakin mengabaikan sudah pula ini COVID-19. Sorry, boleh dengar suara saya kah? Boleh dengar juga. Oke. Kejap. Kasih yang tadi saja, yang JJ. Ini. COVID-19. Ada YouTube. Ya, siapa yang spend time banyak masa sama YouTube di sini? PUBG, kamu pernah dengar kah PUBG? So, mungkin suara-suara ini antara suara-suara yang makin jadi besar dalam kehidupan kita. Of course ada suara rakan-rakan kita, ada suara ibu bapak kita. Ya. Kalau kita bandingkan ini sama mendengar kepada suara-suara ini sama mendengar suara Tuhan, mana satu yang menjadi besar dalam kehidupan kita? Nah, coba kita nilai diri kita sendiri saja ya. Ataupun ya, itu saja. So, next slide. So, kalau kita ada persoalan-persoalan contohnya yang mau dijawab secara pentas kilat, di mana kita akan tanya? Contohnya kita bersendirian, kita ada soalan tertentu. Contohnya, siapa itu Albert Einstein? Siapa yang kamu akan tanya dulu? Di sini saya ada sediakan jawabannya. Susah ini menjawab. E atau B? Coba letak di chat dulu situ apa yang kita tanya. E atau B? Sebenarnya saya letak kasih ketara saja di sana lah. Saya tahu juga jawaban kita semua nanti sebenarnya. Ya. Kan ada yang mau tanya pokok kan. Ini adalah lagu nih. Siapa pernah dengar lagu Tanya sama Pokok? Oke, next slide. Selain daripada menyoal bertanya kepada Google, pernahkah kita bertanya kepada Tuhan? Kalau pernah, bila kali terakhir itu kita bertanya kepada Tuhan? Dan apa yang kita soal sama dia? Ya, apa yang kita tanya sama dia? Adakah kamu bagi dia
soalan, nggak tahu, soalan kerja rumah kah? Ya, algebra kali, ataupun soalan-soalan yang serius. Ya, biasanya soalan-soalan yang serius kan kita tanya sama Tuhan. Contohnya soalan yang serius, kalau saya dulu sebagai remaja mungkin terlintas soalan, Tuhan, dia suka saya kayak ini. Nah, bilang begitu. Sebab kita tidak dapat tanya siapa-siapa kan. Kalau kita tanya sama kawan, nanti kita rasa malu dan kita jujur sama Tuhan. Sama Tuhan saja kita boleh jujur. Tuhan, siapa bahasa sebenarnya yang dia suka ini? So, itu main-main saja, tapi coba kita pikirkan. Bila kali terakhir kita coba berbicara sama Tuhan, bila kali terakhir kita menunggu jawaban daripada Tuhan. Sebenarnya Tuhan mau berbicara sama kita, nah, kamu boleh tanya sama Tuhan. Begitu. Oke, next slide. Apabila kita gagal mendengar suara Tuhan, maka kita hanya mendengar suara yang lain. Ya. Ingat tadi ada suara Tuhan, ada suara yang lain. So, bila kita tutup kita punya telinga sama suara Tuhan, maksudnya suara-suara yang lain terbuka untuk kita dengar. Dan itu sangat bahaya. Nanti suara lain pula yang mempengaruhi kita punya kehidupan berbanding suara Tuhan. Ya. Oke, next. Coba perhatikan gambar nih. Tolong beritahu saya di chat box, apa persamaan daripada setiap karakter di dalam gambar ini? Boleh bagi tahu saya? Apa persamaan daripada setiap karakter di dalam gambar ini? Oke, mereka bergembira. Dan coba perhatikan betul-betul apa yang dorang macam pegang kah, apa yang dorang pakai kah, begitu. Ya, mereka dengar sesuatu, oke. Oke. Gadget. Ada lagi jawaban lain? Saya mau cari dia punya jawaban sebenarnya yang saya mau cakap. Mereka mendengar, sama-sama dengar musik, enjoy music. Mereka guna earphone atau headphone, oke? Oke. Ya, saya rasa sudah jumpa jawaban yang saya mau cari. Mereka pakai earphone. Tengok, setiap kepala mereka nih, setiap telinga ditutup oleh headphone. Nah, setiap daripada mereka ini. Kadang-kadang kita perlu juga, contohnya ikut Zoom meeting ini, kadang-kadang kita bukan di tempat yang bagus, terpaksa guna headphone. Tapi coba perhatikan generasi muda kita pada hari ini, generasi kita. Ada persamankah dengan karakter-karakter di sini guna headphone begitu? Coba pikirkan. So, memang ada kebenarannya juga. Kamu tahu nggak? Generasi sekarang ada setengah apa nih pengkaji, saintis-saintis yang ataupun pengkaji korporat yang coba mengkaji generasi muda sekarang, Gen Y, Gen Z, sama Gen Alpha. Mereka menggelar generasi baru di abad ke-21 ini sebagai headphone generation, salah satu gelarannya headphone generation. So, kita terlampau banyak masukkan suara dalam telinga kita melalui headphone, dan sehingga kadang-kadang kita miss apa yang suara-suara yang sebenarnya ada secara fisikal dengan kita di sekeliling kita. Tapi kita banyak masukkan suara-suara daripada media sosial, daripada
input daripada gadget begitu. Ya. So begitu ah. So ketika saya sedang mencari tajuk untuk sesi ini sebenarnya saya bertanya kepada Tuhan. Saya tanya kepada Tuhan. Saya mengambil masa seminggu lebih untuk terus bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa tajuk yang saya boleh kongsikan untuk generasi pada hari ini? Saya katakan. Kemudian saya ada satu masa yang saya rasa saya dipimpin oleh Tuhan untuk pikirkan suara-suara yang didengar oleh generasi pada zaman ini. Dan ada satu image yang saya tidak tahu saya pernah nampak atau tidak, tapi saya coba cari di internet dan saya jumpa ini hampir sama dengan image yang saya nampak. Yaitu semua orang pakai headphone di kepala mereka. Headphone generation. So kemudian saya juga reflect sama suara Tuhan. Adakah suaranya menjadi semakin besar atau semakin kecil dalam kehidupan saya? Saya coba reflect, introspek sendiri. Dan setiap kali Tuhan berbicara kepada saya, suaranya tidak biasanya suara Tuhan itu berbicara terus-menerus. Itu kalau saya tahu Tuhan berbicara sama saya. Contohnya Tuhan berbicara mengenai topik ini tidak berbicara satu kali saja sama saya. Sebenarnya sudah lebih kurang 1 bulan lebih. Pas saya baca Alkitab, saya macam selalu tekankan, saya mau dengar suara Tuhan. So, Tuhan berbicara sama saya. Gitu. So, dalam masa sesibuk manapun hidup saya akan tetap mendengar suara dia, berusaha mau dengar suara dia berbicara di dalam hati saya. Ya. Jadi kita akan pergi ke breakout room sekarang. Dalam 10 menit ke 15 menit, kalau boleh. Yang mana slide breakout room itu? Ada tersediakah itu breakout room? Next slide lagi. Sudah. Oke. So dalam breakout room, tapi sini ada yang 3 orang kan, Stephanie, Stephen, dan Stella. Saya rasa ini 3 orang nih. So kamu boleh tidak payah, tapi ya, perlu juga buat breakout room untuk yang ini. Hello Stephanie, Stephen, Stella, boleh respon? Boleh dengar? Oke, boleh. So ya nanti kamu kena letak dengan satu orang lah, satu facilitator. Ya, dalam breakout room juga. Boleh. Oke, ya yang buat breakout room tuh tolong buat adalah letak satu facilitator sama orang. Kemudian yang lain boleh kasih buat breakout room. So dalam breakout room tuh coba kita bincangkan soalan ini. Apa suara kecil dan suara besar dalam kehidupan Anda? Apa? Daripada input yang saya bagi tadi, coba kita pikirkan ya. Kemudian ceritakan pengalaman Anda dalam mendengar suara Tuhan. Apakah yang dikatakannya? Saya pasti ada juga pengalaman di mana kita tahu Tuhan ada berbicara sama kita. Dan coba ingat, apa itu sebenarnya? Apa yang Tuhan katakan kepada kita? Oke. Dan itu breakout room kasih set 15 menit lah. Set 15 menit. Oke, ini kita punya ya breakout room. Oke, kalau itu breakout room sudah disiapkan, boleh kasih assign sudah.
Hai Erwin. Hai, Wah, ada kawan nggak tadi? berarti ada? Saya seorang sudah. Oke, oke. So, sorry, mungkin ya. So, apa ini? Mungkin kita boleh saling mengenal dulu, ya. So, Erwin, kamu tinggal di mana? Di Selangor. Oh, Selangor. Macam mana tahu nih program kita? Ibu saya, uncle. Ibu Oh, saya yang dia kata kawan dia. I think siapa ibu kamu tuh Emily. Siapa? Ya, Oh ya ya ya, dia sama-sama dengan OM. Ya, I know. Sama-sama dia. So, macam mana? Boleh paham apa yang kita bincangkan? How do you? paham. Is it good? Ya, Ya, saya Bagio. Saya kerja dengan OM. Dan saya buat program ini untuk muda-mudi dan saya gembira kamu dapat join ini. Ya, that's very good. So, mari kita bincangkan soalan itu. Soalannya adalah apakah suara yang menjadi kecil dan menjadi besar dalam kehidupan kita? So, ya, kalau saya coba untuk mendengar suara Tuhan, dan tapi kadang-kadang suara-suara lain pun boleh jadi besar dalam kehidupan saya, bergantung dengan saya punya masa. Kalau saya spend banyak masa dalam pelajaran saya banyak baca buku dan saya banyak mendengar melalui buku-buku itu. Tapi bila saya try untuk spend time alone dengan Tuhan, dan barulah saya banyak masa untuk mendengar sama Tuhan lah, ya begitu. So, how about you, Erwin? saya cuba untuk dengar suara Tuhan, tetapi kadang-kali Bapa pun sangat kuat. Oh, suara your parents lah kan yang banyak Ya, sama kamu. Ya, tapi I believe your parents bagi pengaruh yang sangat baik sama kamu lah, ya. ya betul. So, kalau kita coba ingatkan, pernahkah kita macam mendengar suara Tuhan? Dan kalau ada, apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita? Kadang-kadang when we pray kan, we can hear to His voice sebenarnya. Kalau kita baca Alkitab, kita juga boleh, Tuhan berbicara melalui ayat-ayat tertentu dalam Alkitab. So, what do you think? Ya, hello Erwin. Ya, sorry, terputus. Sorry, lain terputus. Saya tak dengar. Oh, oke. Oh, it's okay. Ya. So, ya kalau saya, ini Tuhan berbicara dengan saya. Ya. Ya, hello. Feb kan? Boleh dengar. So, ya bila saya itu Tuhan banyak kali berbicara dengan saya sebenarnya. Just the more saya spend time sama Tuhan, semakin jelas dia punya suara dengan saya. Terutama bila saya baca Alkitab, tiap kali saya baca Alkitab, memang saya rasa Tuhan berbicara pada saya melalui Alkitab. Contohnya sekarang saya baca buku Kisah Para Rasul, dan tiap kali saya baca ada macam perspektif baru yang Tuhan berikan kepada saya. Dia berbicara. Kisah Para Rasul ini the Book of Acts. So the Book of Acts. Sekarang saya banyak melihat pada pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus di dalam itu Bible, itu the Book of Acts. Gitu. So Tuhan mau macam apabila saya dapat suara-suara begitu, saya rasa Tuhan mau menekankan macam
saya mau kenal itu Holy Spirit dengan lebih lagi. Nah, begitulah bila Tuhan berbicara dengan saya. Ya. So, ya, itulah. So, but you, Erwin, any experience? Ada yang dulu tidak lama dulu lah. One verse yang bagus untuk saya ialah saya lupa dia punya reference. Whatever is true, noble, right, pure, lovely, and admirable. If anything is excellent or praiseworthy, think about such things. I believe itu adalah perkataan daripada surat Paulus. Ya, and that's very good. Ya, one of his epistles. Ya. Hai, Fremus, kamu terlog out kah tadi? Nah, kita dapat dengar kita kan? Ya. Hai, Fremus, boleh dengar? Oh, yeah, thank you, Erwin, for sharing. Ya, dan I think it's very meaningful. Yeah, so saya mau encourage kamu untuk terus, ya, I think perhaps, hopefully selepas kita belajar daripada sesi ini, kamu akan try continue to explore suara Tuhan. Kita sangat penting sebab setiap hari dalam kehidupan kita akan berhadapan atau mendengar dengan pelbagai jenis suara, pelbagai jenis pengaruh. But if we don't listen to God's voice, then kita akan dipengaruhi oleh the other voices. Yeah. So yeah, that's it. I think we're done lah. What? Oh, Filipi 4 ayat 8 ya, that's very well. Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Mungkin saya mau baca nanti ayat ini. Ya, Fremus boleh dengar sudah? So, Erwin, are you at home sekarang? Ya. Oh, okay. Jadi Fremus kau ada ikut breakout room nggak tadi? Dia hanya boleh terbaring di Sudah ter-out. Alamak, log out. Ya, oke lah. Ya, mungkin boleh kasih saya sama Erwin sudah selesai sebenarnya. By the way, Erwin, if you mau pergi rehat kejap, macam mau pergi tandas, mau minum kejap, you have time lah, 4 minutes. Ya. Terima kasih. Ya, feel free to go. Ya. Oke. Ya, bincang yang soalan tadi. Apa suara yang menjadi besar dan menjadi kecil dalam Oke. Kalau ikut jenis-jenis suara yang ada itu sudah pasti memang ada yang lebih besar dan kecil begitulah. Jadi untuk sekarang suara dunia itu memang salah satu ataupun suara kedagingan ya, salah satu suara yang saya perlu hati-hati untuk sekarang. Sebab kalau terlalu fokus dengan sekarang media sosial, secara perlahan-lahan suara itu akan lebih mempengaruhi. Ya, betul. So,
Itulah untuk sekarang dalam proses untuk itulah supaya mengurangkan suara-suara yang begitu, supaya suara Tuhan lebih tinggi lagi, lebih jelas. Sebab memang apa itu perjalanan sebagai seorang Kristen, sebagai orang percaya, untuk saya it's not easy, sangat banyak challenging. Jadi itulah itu yang perlu bukan dipertimbangkan saja, tapi take it seriously, betul-betul. So, untuk pengalaman dalam mendengar suara Tuhan, iyalah cara Tuhan melalui banyak cara banyak cara Tuhan berbicara, bukan secara macam terus, tetapi melalui orang lain. Jadi saya selalunya cara Tuhan untuk menarik saya semula, terutama apabila saya sudah di tahap yang sangat down, itu ialah dari orang lain. Jadi melalui orang lain saya dapat kembali semula, tapi lebih sadar yang mana saya sudah jatuh. So itulah kebanyakannya saya sadar sesuatu itu dari orang lain begitu. Walaupun mungkin sendiri sadar yang tidak setelah jatuh, tapi mesti ada seseorang atau ada orang lain yang itu lagi yang beritahu dengan lebih dan lebih dalam. Itulah pengalaman saya. Kebanyakannya melalui orang lain. Ya, betul. Untuk jadi peka sama apa yang Tuhan cakap sama kita, kita mesti peka sama yang Tuhan juga boleh berbicara melalui orang lain. Nah, saya rasa boleh leave or sudah breakout room lah. Ya, leave. Sorry. Ya. Hello, macam mana perbincangan tadi ya? Cukup masa juga. Harap-harap cukup masa juga. So ini dia. Saya mau pikirkan pasal topik ini lebih dalam lagi ya. Sebenarnya ini suara kecil, ini soalan-soalan tadi itu belum lagi cukup mendalam sebenarnya. Dia hanya, tapi boleh membantu untuk kita boleh pikir lebih lanjut lagi mengenai suara-suara yang kita dengar. Ya, so daripada kawan yang saya berkongsi tadi dalam breakout room saya, salah satunya menekankan firman Tuhan. Bila saya tanya, apa suara Tuhan yang kamu dengar? Terus dia ingat, dia memorize lagi itu firman Tuhan di dalam kepala dia. Maksudnya firman Tuhan itu betul-betul berbicara dalam hidup dia. Ya, saya ada cakap tadi, saya mau baca apa yang dia baca tadi. Filipi 4 ayat 8 ya, saya mau baca Filipi 4 ayat 8. Itu adalah kawan saya tadi, dia kata berbicara kepada dia. Saya rasa ini boleh bagi inspirasi sama kita untuk hafal firman Tuhan, dan biar firman Tuhan ini berbicara dalam kepala kita pada bila-bila masa saja dan mempengaruhi kita. Begitu. Filipi 4 ayat 8. Nah, begitu. Sini, ini adalah Paulus. Akhir sekali, saudara-saudaraku, apa saja yang benar, apa yang mulia, apa yang adil, apa yang suci, apa saja yang indah, apa saja yang dipandang tinggi,
Jika ada sesuatu yang baik dan jika ada sesuatu yang terpuji, tumpukan kepadanya. Wow, ini adalah firman Tuhan, sangat bagus ya. Ya, Filipi 4 ayat 8. So saya sangat apa ini motivated by salah satu kawan saya tadi dalam breakout room, sebab dia boleh memorize ini firman Tuhan. Nah, saya baca sekali lagi. Akhir sekali, saudara-saudaraku, apa saja yang benar, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang adil, apa yang suci, apa yang indah, apa yang dipandang tinggi. Jika sesuatu yang baik, jika ada sesuatu yang terpuji, tumpukan kepadanya. Ya. So, alangkah baiknya kalau kita semua pun boleh berbuat begitu kan. Ya, dan juga salah satu kawan saya juga katakan, dia menekankan Tuhan boleh berbicara melalui orang lain. Dia berbicara kepada kita melalui orang lain. Ya. Dan memang Tuhan banyak berbicara kepada kita, menegur kita melalui orang lain, melalui pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup orang lain yang juga boleh bagi impak sama kita. Ya. So next slide. So thank you sebab ya betul-betul saya harap kamu ada masa untuk bercakap begitu kan. Ya. So next, kerinduan Allah. Ya. So kerinduan Allah sebenarnya untuk kita mendengar suaranya. Nah, begitu. Coba mungkin kamu pernah dengar tentang kejatuhan manusia dalam dosa di Taman Eden. Adam dan Hawa, apabila mereka sadar yang mereka telah jatuh dalam dosa, mereka bersembunyi. Dan kamu tahu apa yang Tuhan lakukan di dalam taman itu apabila mereka bersembunyi? Tuhan kasih biar dorang saja. Tidak kan? Dalam ceritanya di sana, Tuhan pergi mencari mereka. Tuhan memanggil. Adam, Adam. Nah, kalau dia panggil nama begitulah, Adam bilang begitu. Tapi ceritanya lebih kurang begitu. Di mana kau? Nah, di mana kamu? Dan Adam menjawab, kami bersembunyi sebab kami tahu sudah kami sangat malu di hadapanmu. Nah, lebih kurang begitu ceritanya. Dan Tuhan mendekat mereka. Tuhan buat pakaian daripada kulit binatang dan memakaikan kepada Adam dan Hawa. Sampai Tuhan mengejar mereka supaya Tuhan rindu berbicara dengan kita untuk communicate sama kita, fellowship sama kita. Nah, so Allah rindu kita mendengar suara Dia. Banyak kali ya manusia kita sebagai manusia biasa, kita kadang-kadang kita rasa suara-suara lain lebih menarik, suara-suara lain lebih baik daripada suara Tuhan. Tapi ini adalah kerinduan Tuhan, supaya kita sentiasa mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan adalah asas dalam disiplin rohani yang memberi impak besar dalam pertumbuhan iman kita. Semakin kita dengar suara Tuhan, makin banyak suaranya kita dengar, semakin iman kita boleh bertumbuh sebenarnya. Ya. Ada satu istilah dalam Alkitab mengatakan, faith comes by hearing. Iman datang melalui pendengaran. Dan pendengaran oleh firman-Nya. Bukan mendengar suara-suara sembarangan saja. Pendengaran oleh firman-Nya. Ketika kita mulai serius mendengar suara Tuhan, semua suara yang lain akan menjadi suara kecil dalam kehidupan kita. Nah, semua suara yang lain jadi kecil dalam sepatutnya begitulah, jadi kecil. Next slide. So, jika kita berjalin rapat dengan Tuhan, setiap keputusan kita akan dipengaruhi oleh suaranya dan kekudusannya. Saya
Ya, saya belajar daripada benda nih sebenarnya. Semakin kita banyak spend time sebenarnya, meluangkan masa dengan sesuatu itu, semakin perkara itu boleh mempengaruhi kita. Contohnya, kawan dalam persahabatan. Kalau kita bergaul rapat dengan kawan kita, katakanlah kalaulah kawan itu adalah kawan yang tidak baik, dia bawa pengaruh dalam kehidupan kita. Contohnya, mungkin kawan kita ini suka merokok, ataupun mungkin kawan kita ini suka banyak membuang masa dalam permainan game online saja, sampai tidak ingat benda lain. Kalau kita bergaul dengan dia, kalau kita terus-menerus bergaul sama dia, lama-kelamaan kita juga akan buat perkara yang sama dengan dia, kan? Begitu. Dia akan mempengaruhi kita punya kehidupan. Lama-kelamaan kita pun akan merokok. Walaupun permulaan kita cakap, oh tidak maulah, tidak. Saya main game saja. Saya tidak mau merokok. Tapi mungkin lama-kelamaan kamu akan jadi semakin selesa. Dan sampai semua benda yang dia buat, kamu pun mau buat juga. Begitu. So, itu baru dikatakan dalam pasal persahabatan. Apa kata kalau kita berjalin rapat dengan Tuhan? Apa yang akan terjadi? Kita akan menjadi semakin serupa dengan dia. Kamu tahu salah satu message yang penting di dalam Injil adalah supaya kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ya, untuk menjadi serupa dengan Kristus, kita mesti berjalin rapat dengan Tuhan. Berjalin ini daripada perkataan kita selalu dengar menjalin cinta. Nah, begitulah. Kalau dalam kita selalu dengar begitu kan. Tapi sebenarnya berjalin itu boleh digunakan sebagai hubungan kita dengan Tuhan. Nanti topik seterusnya kita akan belajar satu lagi. Topik yang penting. Berjalin dengan Alkitab. Ya, tapi itu nantilah. So, gambaran Yesus menjadi semakin nyata dalam kehidupan kita kalau kita bergaul rapat dengan Tuhan. Kolose 1 ayat 27 mengatakan, Kristus dalam kamu harapan untuk mendapat kemuliaan. Maksudnya ini adalah Paulus juga, dia mengatakan bahwa kalau Kristus ada di dalam kamu, itu adalah harapan untuk mendapat kemuliaan. Mendapat kemuliaan ini yang dimaksudkan di sini adalah dimuliakan oleh Tuhan. Macam mana Tuhan muliakan kita? Sampai satu saat nanti, bila Tuhan datang kedua kali, dia akan muliakan kita. Dimuliakan itu maksudnya kita bersama-sama dengan dia, ya, bukan kita jadi bukannya kita jadi seorang yang sangat mulia begitu. Kita bersama-sama dengan dia di surga, maksudnya kita berada di surga. Tapi untuk begitu kita mesti ada Kristus di dalam diri kita. Oke, next slide. Yohanes 10 ayat 26 hingga 27 berkata, kamu tidak percaya karena kamu bukan kawanan dombaku. Domba-dombaku mendengar suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ini adalah Yesus yang berkata, dia katakan, kamu tidak percaya, ataupun dalam arti kata lain, kamu tidak mendengar. Kamu tidak baca Alkitab, kamu tidak dengar suara Tuhan. Sebab mungkin kamu bukan lagi domba saya, belum lagi jadi domba saya. Nah, domba-dombaku mendengar suaraku. Itu yang Yesus tuntut, ya. Kalau kita mau jadi domba-domba Yesus, sebab dia adalah gembala yang baik, bukan? Dalam Mazmur 23 mengatakan, Tuhan adalah gembalaku. Kalau kita mau jadi domba Tuhan, kalau kita mau dia menjadi gembala kita, kita mesti mengenal suara dia, kita mesti mendengar suara dia. Dan Tuhan mengenal kita. Nah, kamu pernah dengar ada satu orang pernah khotbah juga, satu hari nanti mungkin Yesus datang, dia orang katakan, akhirnya mereka menolak kita. Enyahlah engkau, aku tidak mengenal engkau. Sebab kenapa kita tidak mengenal? Kenapa Tuhan tidak mau kenal kita? Sebab inilah sebabnya, sebab tidak mendengar suara Tuhan, kan? Begitu. Kita mesti mendengar suara Tuhan.
Aku mengenal mereka dan mengikut aku. Kita mesti mengikut Tuhan. Macam mana? Dengar suara dia, ikut perintah dia. Berhubung akrab dengan Tuhan. Ini yang Yesus katakannya. So, next slide. Next slide ini adalah kunci menjadi peka dengan suara Tuhan. So, kita tahu Tuhan mau berbicara sama kita, Tuhan rindu berbicara sama kita. Tapi kita perlu peka saja sebenarnya. Kunci dia kita perlu menjadi peka saja sama firman Tuhan. Macam mana kita boleh menjadi peka sama suara Tuhan? Nah, inilah antara kunci-kunci. Banyak lagi ya sebenarnya, tapi yang saya letak yang penting saja di sini. Ya. So, pertama kita perlu utamakan Tuhan dalam hidup kita. Dia mesti jadi nomor satu dalam hidup kita ya. Bila kita utamakan Tuhan dalam kehidupan kita, kita punya kehidupan, kita punya arah tujuan hidup kita dipengaruhi oleh Tuhan, bukan oleh suara-suara lain. Baca Alkitab setiap hari, ambil masa 5 menit, 10 menit. Yang penting ada dengar suara Tuhan. Dan bila kamu buat itu setiap hari, lama-kelamaan kamu akan semakin enjoy membaca firman Tuhan, mendengar suara Tuhan. Sampailah firman Tuhan itu menjadi hidup nyata dalam hidup kamu. Hidup akrab dengan Allah. Hidup akrab dengan Allah. Ya, kita mesti hidup akrab. Ingat tadi sebagai ilustrasi, kalau kita bergaul dengan kawan yang salah, kita juga lama-lama akan menjadi macam dia. Ya. So kalau kita mau menjadi seperti Kristus, kita mesti hidup akrab dengan dia. Nah, kaji kehidupan Yesus dulu, waktu dia kecil macam mana, waktu dia sudah besar macam mana, dalam pelayanan dia macam mana. Coba kaji. Semua itu ada di dalam Injil, di dalam Alkitab. Bergaul dengan orang yang akrab dengan Tuhan. Nah, jangan bergaul dengan orang yang salah. Nah, boleh juga kita bergaul dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Tapi jangan sampai kehidupan orang yang tidak, kalaulah, contohnya kehidupan yang tidak betul, jangan sampai kita terikut-ikut. Ya. So, paling selamat kita bergaul. Kalau kita mau bertumbuh dalam iman, bergaul dulu dengan orang-orang yang akrab dengan Tuhan. Bila kita menjadi matang dalam rohani kita juga secara otomatis boleh mempengaruhi orang lain dalam kehidupan kita. Apakah pengaruh itu? Mestilah pengaruh yang bagus kan? So, ini adalah perkongsian saya tentang harus peka menjadi dalam mendengar suara Tuhan. Jadi, tapi kita mendengar firman Tuhan bukan hanya melalui khutbah saja. Ada orang yang mungkin menganggap satu kali satu minggu pergi gereja, dengar khutbah orang. Sudah cukup. Atau sekarang boleh buat online kan? Nah, pergi ke YouTube saja, cari khutbah. Oke lah, saya sudah dengar firman Tuhan. Tidak, itu adalah mungkin Tuhan boleh berbicara melalui benda-benda begitu, melalui khotbah, melalui video khotbah, ataupun melalui ini juga Zoom meeting ini yang sekarang ini. Mungkin Tuhan sedang berbicara dengan kita pada saat ini. Tapi alangkah bagusnya kalau kita terus dapat berhubung dengan Tuhan secara pribadi kan. Orang putih katakan direct line sama dia, ya, direct line. Ya, kamu tahu kalau kita mau call Perdana Menteri sekarang di Malaysia, kamu tidak akan dapat terus direct line sama dia. First, kamu mungkin paling dekat kamu boleh call dia dulu mungkin di pejabat ya. Call sama pejabat dia. Dan orang tuh akan tapis. Siapa kamu ini? Apa tujuan kamu call sama dia? Sebab kita tidak direct line sama dia. Kita tidak hubungan pribadi sama tuh Perdana Menteri. Kita tidak dapat direct line sama dia. Kemudian lah kalau dia rasa kita ini orang penting, mustahak, urusan mustahak dan kita patut ada direct line sama itu Perdana Menteri, kemudian dia sambungkan kita punya line tuh sama itu terus yang di meja Perdana Menteri begitu.
Perdana Menteri itu angkat, oke. Hello Bagio, ada apa urusan kau? Bilang begitu. Itu adalah direct line. Tapi sama Tuhan, kita boleh terus begitu, tidak perlu ada lagi orang lain mau tanya, tidak lagi malaikat mau tanya, oh, apa kau mau doa sama Tuhan? Tidak begitu ya. Kita terus berbicara sama Tuhan. Heart to heart begitu. Hati ke hati sama Tuhan. Kamu boleh jujur sama Tuhan, apa struggle kamu, kamu boleh katakan sama Tuhan. Tanya dia soalan-soalan yang kamu rasa susah mau dijawab. Tuhan mendengar setiap kamu punya perbualan sama dia. Dan jangan bercakap sama Tuhan saya, jangan macam doa makan begitu. Dalam doa makan kan lepas kita siap berdoa, bless this food, amin. Itu saja. Tidak mau dengar suara Tuhan. Of course lah, kalau waktu makan kan kita mau tunggu lagi Tuhan. Tuhan, jawab, saya tunggu jawaban kau. Patutkah kami jamah makanan nih? Tidaklah kan begitu. Tapi dalam kamu punya doa pribadi sama Tuhan, kalau boleh, jangan kamu saja yang berbicara. Mesti ada komunikasi dua hala. Dengar suara dia. Dengar dia punya suara. Nah, mungkin pertama kali, kedua kali ini mungkin tidak selesa bagi kamu. Tapi lama-kelamaan, saya pun begitu juga. Lama-kelamaan, saya boleh biasa mendengar suara Tuhan. Ya. So, next slide. So, kita sudah sampai dalam kesimpulan. Ya. Kesimpulannya, sebagai manusia, Tuhan telah memberikan kita kebolehan untuk mendengar suara. Tuhan kasih masuk di dalam package kita sebagai manusia. Tuhan juga membolehkan kita untuk mendengar berbagai jenis suara. Terdapat 7 jenis suara, kita sudah belajar tadi. Namun ada berbagai jenis suara tersebut. Apakah jenis suara yang menjadi besar dan kecil dalam kehidupan kita? Saya rasa kamu sudah pikirkan apa itu jawaban daripada soalan ini. Saya berharap agar selepas sesi ini kita akan lebih committed dalam membangun kehidupan rohani kita dan lebih serius dalam mendengar suaranya, mencari hadirat dia. So, ya itu saja daripada saya. Terima kasih sebab mendengar. Ya, thank you. Serahkan kepada pengurusi majelis. Oke, terima kasih kepada Brother Bagio yang sudah menyampaikan firman sebentar tadi yang sudah mengajar kita tentang topik suara kecil dan suara besar. Jadi sekarang ialah sesi soal jawab Q&A. Jadi kalau ada sebarang pertanyaan, kamu boleh type soalan kamu di slido.com atau boleh terus direct message di komen lah. Ya, di ruangan chat tadi ada upload link untuk masukkan pertanyaan. Jadi boleh guna di situ juga untuk ya memberi pertanyaan apa saja ya berkaitan topik ini ataupun kalau kamu rasa ada berkaitan topik lain dan tidak susah juga untuk saya jawab boleh aja, tidak masalah.
Kalau misalnya ada yang mau terus direct, mungkin ada yang lebih selesa terus bertanya secara apa, tidak perlu type, boleh juga. Atau type pun boleh juga. Oke, ada soal dari Marni. Macam mana mau tahu itu suara Halo. Putus internet kah? ada pertanyaan daripada Marni, macam mana mau tahu itu suara kita atau suara Tuhan? Wow, soalan yang bagus. Tadi saya sudah terangkan jenis-jenis suara kan, tapi sekarang kita mesti bezakan suara Tuhan dan suara kita. So, suara kita biasanya daripada diri kita sendiri lah kan, dalam pikiran kita, dalam minda kita, begitu. Dan kadang-kadang suara itu kita tidak tahu bezakan ya, ini suara Tuhan, keinginan saya kah ataupun keinginan Tuhan. Kadang-kadang saya selalu bergumul begitu juga itu. Apa yang saya buat untuk membezakan adalah saya kena uji itu suara sendiri. Contohnya, adakah suara itu selari dengan Alkitab? Adakah ini daripada Alkitab? Begitu. Contohnya kalau suara yang berbicara itu, tengoklah suara itu. Kalau suara itu cakap mengenai kita mesti apa sajalah keputusan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang di sini kita expect suara Tuhan, terutama bila kita mau, Tuhan apa yang kamu mau saya buat ini? Mau pilih ini, atau B, begitu. Dan macam mana kita mau dengar suara Tuhan dari sudut begitu? Kita perlu berdoa. Tuhan akan beritahu kita juga. Kalau kita ada, biasanya kalau ada damai sejahtera untuk saya, contohnya untuk membuat satu benda itu, kemudian saya akan pergi. Tuhan, maksudnya Tuhan benarkan, ya, begitu. So itu kalau dalam yang macam keputusan yang besar lah. Kalau yang suara-suara kecil saja, itu kita ikut common sense saja, ya. Gitu. Contohnya, Tuhan, patut saya buat kerja rumah hari ini? Ya. Saya rasa Tuhan akan jawab juga lah, tapi dia katakan, common sense, dia bilang begitu. Dapat menjawab juga kamar nih. Oke. Oke, ada lagi. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan dan juga jawaban. Tapi ada lagi soalan dari Anonymous. Anonymous ini. Adakah benar Tuhan menggunakan platform lain untuk berbicara dengan kita? Jika ya, biasanya Tuhan akan bercakap melalui apa? Ya. Saya tidak tahu apa maksud platform ini ya. Tapi mungkin cara lain. Ya. Tadi saya ada terangkan cara Tuhan berbicara kepada kita. Berbagai cara ya. Dan melalui Tuhan boleh menggunakan orang untuk berbicara. Kalau dulu dalam Alkitab dikatakan melalui nabi-nabi. Tuhan boleh gunakan mimpi dan penglihatan untuk berbicara kepada kita. Mukjizat begitu. Dan Tuhan berbicara juga secara direct kepada kita. Dan Tuhan berbicara melalui malaikat juga.
sebenarnya setiap hari Christmas kita selalu dengarkan Tuhan berbicara melalui malaikat. Maria akan melahirkan anak. Gitu. Dan firman-Nya. So, firman Tuhan juga menggunakan platform Alkitab untuk berbicara kepada kita. Semua firman dalam Alkitab itu adalah firman Tuhan. Khas untuk kita mengenal Tuhan, kita mendengar suara Dia. Dan kita tahu platform apa yang dimaksudkan di sini ya sebenarnya. Kita hanya tapi Tuhan berbicara bukan dalam satu bentuk sajalah biasanya. Tuhan boleh gunakan banyak perkara untuk berbicara kepada kita. Ya, kadang-kadang Tuhan kena guna begitu sebab kadang-kadang kita punya telinga tertutup untuk mendengar suara Tuhan dalam satu cara saja. Terpaksa Tuhan mau pergi berbicara dengan kita untuk dapat perhatian kita juga begitu. Ya, contohnya Tuhan suruh kita berhenti untuk procrastination, berlengah-lengah. Tuhan mungkin berbicara dengan kita sudah lebih awal lagi. Kita sudah ada sedia dengar suara begitu. Tapi itu menjadi suara kecil. Dan Tuhan terpaksa guna cara lain. Mungkin melalui ibu bapa kita. Mungkin melalui cikgu kita. Begitu. Ya, saya harap boleh menjawab lah. Oh, sudah soalan? Ada lagi soalan? Dan boleh teruskan saja. Lagi soalan kayaknya. Tiada sudah. Kalau tiada sudah, coba komen. Tiada sudah salam bilang. Oke. Tiada sudah. Dada sudah bilang. Oke, sesi Q&A kita sudah berakhir. Jadi sekarang adalah pengumuman. Ada yang hilang kan nih? Ada yang pengumuman. Jawab ada anu. Next slide. Next slide. Oke. Ayat hafalan Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengar suaraku, aku mengenal mereka, mereka mengikuti aku. Jadi ini adalah ayat hafalan. Next slide. Oke. Ini adalah untuk
pertandingan video pendeknya, peserta diminta untuk menghasilkan video pendek berdurasi 1 hingga 2 menit. Kemudian video mestilah menampilkan diri peserta dengan menjelaskan 2 highlight dan juga ayat hafalan yang dipelajari dalam sesi pemberitaan sebentar tadi. Kemudian kriteria penilaian, kelancaran penghafalan ayat, kreatifan persembahan, dan juga kekemasan persembahan. Video boleh dihasilkan dengan menggunakan aplikasi TikTok, Instagram Reels, dan sebagainya. Tarikh penghantaran video 10 April 2022. Video boleh dihantar kepada Sis Febi di nomor yang telah disediakan 0109837101 WhatsApp. Oke, dan untuk sesi yang seterusnya, kita akan belajar tentang topik berjalin dengan Alkitab. Speakernya ialah Imelda Rokin, yang akan dilaksanakan pada 16 April 2022 pada jam 2 hingga 4:30. Jadi harap semua peserta boleh menyertai program ini dan juga join. Anda digalakkan untuk join Instagram Youth Metamorphosis seperti yang dipaparkan, Youth Metamorphosis. Bolehlah join, follow Instagram kita. Oke, sebelum itu ada lagi satu pengumuman. Oke, pendaftaran untuk program ini percuma, tetapi kita digalakkan untuk memberikan sumbangan sebanyak Rp20 dan ke atas, dan uang ini akan disalurkan untuk pelayanan di Pulau Bangli lah. Jadi diharapkan kita dapat memberi sumbangan lah dengan rela hati. Jadi sekarang adalah masa untuk ambil gambar. Jadi kalau ada yang masih lagi kameranya tertutup, jadi bolehlah buka sekarang supaya kita boleh ambil gambar bersama. Oke, kita semua buka kamera kalau dapat. Nanti saya ambil gambar. Oke, sedia. 1, kejap. Sedia? Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Nah. Oke, satu lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke. Alright. Saya serahkan balik dengan MC.